Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat limpahan taufik dan hidayahnya juala, yang sehingganya kita masih dapat merasakan lezatnya iman dan manisnya Islam. Tak lupa salawat bertaburkan salam senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pemuda adalah sebutan yang melambangkan fisik yang kuat, semangat dan tanggap, serta berintelektual yang mantap. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara, yakni sebagai aset penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karenanya, perlulah diadakannya peningkatan kualitas remaja dan pemuda, yang sehingganya dapat melanjutkan roda pembangunan bangsa. Namun faktanya, masih banyak anak-anak muda yang hidupnya pengangguran, keluyuran di jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terjerumus dalam pergaulan di luar batas. Na'udzubillah. Hal ini dikhawatirkan akan merambat pada generasi berikutnya, yang tentunya akan berdampak buruk bagi kelangsungan negeri tercinta ini. Lantas, apa solusi agama dalam menyikapi hal ini, sekaligus agar tercipta generasi muda yang unggul, yang diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan di masa depan? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Remaja dan Pemuda Qur'ani, Urgensi Membangun Negeri, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Imam Abul Fida Ismail bin Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, ayat di atas memberikan pahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kitabnya yang ia turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman dan petunjuk hidup yang benar bagi seluruh umat manusia. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Dalam konteks di atas, dapat dikaitkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam harus diprioritaskan pengembangannya dalam diri generasi muda. Sebab generasi muda dengan fisiknya yang bersemangat, pemahamannya yang cepat, dan pemikirannya yang cermat, sangat diharapkan dapat menuntun kehidupan umat dengan jiwa Qur'aninya. Bahkan seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Gulayaini, dalam kubahan syairnya menyebutkan, Inna fiya disyubban amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat.
ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Adapun dalam pengaplikasian nilai-nilai Al-Quran, tentunya harus diawali dengan mengkaji ilmu-ilmunya, seperti ilmu tajwid, tafsir, qiraat, asbabun nuzul, dan ulumul Quran lainnya. Sejalan dengan hal ini, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sepaling baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis di atas dapat diambil paham bahwa dengan mempelajari Al-Quran tentunya akan mendorong kepribadian remaja dan pemuda yang unggul, yang sehingganya akan mampu menjadikan Al-Quran sebagai bekal dalam menuntun kehidupannya sehari-hari. Dan hal ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kemajuan negeri tercinta ini. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan pembelajaran dan penerapan nilai-nilai Al-Quran, insyaallah akan mampu mencetak para generasi muda yang unggul, berkualitas, dan tentunya berjiwa Qurani. Dan saya berpesan kepada teman-teman generasi penerus bangsa, mari kita buka lembaran Al-Quran kembali. Ayo mengaji dan terapkan kehidupan Qurani agar kelak dapat menjadi penerus pembangunan negeri. Dengan demikian, mudah-mudahan akan tercipta negeri idaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.